Pernahkah kamu merasa dunia seakan runtuh saat luka menghantam hidupmu? Rasanya seperti semua kekuatan hilang dan yang tersisa hanya hampa. Namun, luka tidak selalu harus menjadi akhir dari segalanya. Kadang, luka justru bisa menjadi awal dari perjalanan baru. Banyak orang menyerah karena merasa luka terlalu berat. Mereka menutup diri, mengubur mimpi, bahkan berhenti percaya pada hidup. Padahal, di balik setiap luka, ada kekuatan yang sedang menunggu. Kekuatan itu hanya akan muncul bila kita mau melihat lebih dalam. Jadi dalam video kali ini, aku akan membahasnya. 10 cara menjadikan luka sebagai bahan bakar kesuksesan hidupmu. Mari kita mulai. 1. Berhenti menyangkal, hadapi luka yang sebenarnya. Banyak orang berpikir bahwa cara paling mudah untuk melanjutkan hidup adalah berpura-pura tidak pernah terluka. Mereka tersenyum di depan orang lain, seolah-olah semua baik-baik saja. Padahal di dalam hatinya masih ada luka yang belum selesai. Mereka mengubur rasa sakit itu dalam-dalam, berharap waktu akan menyembuhkan semuanya tanpa perlu berani menatap kenyataan. Namun pada akhirnya, luka yang disangkal tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur sebentar dan akan bangkit kembali dengan cara yang lebih menyakitkan. Menyangkal luka hanya akan membuat kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kita mungkin bisa menipu orang lain, tapi kita tidak pernah bisa menipu hati kita sendiri. Setiap malam sebelum tidur, pikiran itu muncul kembali, menagih perhatian yang kita coba abaikan. Dan semakin kita menghindar, semakin besar kuasa luka itu mengikat langkah kita. Berhenti menyangkal berarti berani berkata pada diri sendiri, "Ya, aku memang pernah terluka. Ya, aku pernah dikhianati. Ya, aku pernah jatuh." Kalimat sederhana itu mungkin terdengar menakutkan, tapi di sanalah awal dari kebebasan kita. Selama kita menyangkal, kita hanya akan berputar dalam lingkaran yang sama, merasa kuat padahal sebenarnya rapuh. Ketika kita mengakui, justru saat itu kita mulai berdamai dengan kenyataan, bukan lagi menjadi tawanan dari masa lalu. Menghadapi luka bukan berarti kita lemah. Justru itulah tanda kekuatan. Membiarkan air mata jatuh bukan berarti kita kalah. Tapi itu adalah bahasa tubuh yang menegaskan bahwa kita sedang jujur pada perasaan kita. Banyak orang menahan tangisnya karena takut terlihat rapuh. Padahal di balik tangisan yang dilepaskan, ada kelegaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Menangis kadang adalah pintu pertama menuju penyembuhan, dan pintu itu harus kita buka dengan berani. Seringkali, kita berpikir bahwa menghadapi luka berarti menuntut keadilan dari orang yang menyakiti kita. Padahal, menghadapi luka sebenarnya lebih tentang berdialog dengan diri sendiri, bukan melawan orang lain. Kita perlu duduk diam, mengingat kembali apa yang terjadi, dan mengakui bahwa itu benar-benar menyakitkan. Dengan begitu, kita memberi ruang pada hati untuk belajar menerima, meski pelan-pelan, meski tidak sekaligus. Saat kita berhenti menyangkal, kita mulai melihat luka itu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai racun yang menghancurkan kita, melainkan sebagai pelajaran yang membentuk kita. Tidak ada kesuksesan besar tanpa luka yang pernah dipikul. Orang-orang kuat di luar sana bukan karena hidupnya mulus, tapi karena mereka berani mengakui luka dan menjadikannya batu pijakan untuk melangkah lebih jauh. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kita tidak bisa menghapus luka, tapi kita bisa memilih bagaimana kita berjalan dengannya. Mengakui luka bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang jarang dimiliki orang. Semakin kita jujur pada diri sendiri, semakin besar kemungkinan kita menemukan kedamaian. Dan kedamaian itulah fondasi utama untuk melangkah menuju kesuksesan. Jangan biarkan penyangkalan menjadi penjara yang membuatmu jalan di tempat. Hadapi rasa sakit itu, meski perih, meski sulit, meski menakutkan. Karena di balik keberanian menghadapi luka, ada kebebasan yang tak ternilai. Kebebasan untuk tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Ingatlah, luka yang kita akui akan berubah menjadi kekuatan. Luka yang kita pelajari akan berubah menjadi pengalaman. Dan luka yang kita hadapi dengan berani akan berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk tumbuh, melesat, dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Jadi, jangan lari dari lukamu. Jangan sembunyikan perihmu di balik senyum palsu.
Beranilah menatapnya, beranilah mengakuinya, beranilah menghadapinya, karena justru di sanalah hidupmu yang baru benar-benar dimulai. 2. Biarkan dirimu menangis, jangan paksa terlihat kuat. Ada sebuah kesalahpahaman besar dalam hidup banyak orang. Mereka percaya bahwa terlihat kuat berarti tidak boleh menangis, bahwa air mata adalah tanda kelemahan, tanda seseorang tidak mampu menghadapi kenyataan. Padahal justru sebaliknya, menangis adalah salah satu bentuk keberanian paling jujur yang dimiliki manusia. Sejak kecil, kita sering diajarkan untuk menahan tangis. Kita mendengar kalimat seperti, "Jangan cengeng, jangan tunjukkan kelemahan." Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi perlahan-lahan membentuk keyakinan keliru. Kita tumbuh dengan berpikir bahwa air mata adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Maka tidak heran, ketika terluka dalam hidup, kita berusaha keras untuk tetap terlihat baik-baik saja. Kita tersenyum meski hati hancur. Kita tertawa meski jiwa menangis. Kita berpura-pura kuat di hadapan orang lain, hanya agar tidak dinilai lemah. Namun di dalam diam, hati kita semakin sesak karena tidak diberi ruang untuk mengekspresikan rasa sakitnya. Air mata bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kejujuran. Dengan menangis, kita sedang berkata pada diri sendiri, "Aku benar-benar sakit, dan aku tidak apa-apa mengakuinya." Itulah momen ketika kita berhenti berbohong pada hati sendiri, dan justru di sanalah penyembuhan perlahan mulai terjadi. Membiarkan diri menangis adalah cara untuk melepaskan beban yang kita pikul. Terlalu lama menahan rasa sakit hanya membuat luka itu semakin dalam, seperti bejana yang terus diisi air tanpa pernah dikosongkan. Akhirnya ia akan meluap juga. Lebih baik membiarkan air mata itu mengalir, daripada membiarkannya membusuk di dalam jiwa. Orang yang tidak pernah mau menangis biasanya menyimpan trauma lebih lama. Mereka terjebak dalam kepura-puraan, seakan kuat, padahal rapuh di dalam. Akibatnya, luka yang seharusnya bisa sembuh dalam waktu tertentu, justru menetap bertahun-tahun. Bukan karena luka itu mustahil disembuhkan, tapi karena mereka tidak pernah memberi jalan untuk melepaskannya. Bayangkan seseorang yang baru saja dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Jika ia menahan tangisnya, berpura-pura tegar, ia mungkin terlihat kuat di mata dunia. Tapi di balik wajah itu, ada jiwa yang hancur, ada hati yang sesak. Dan tanpa tangisan, semua luka itu hanya akan terkubur dan meledak suatu hari nanti. Sebaliknya, ketika ia berani menangis, sesuatu yang berbeda terjadi. Air mata itu membersihkan perasaan yang kotor, membersihkan luka yang bernanah. Ada kelegaan yang lahir setelah tangisan yang tulus. Kelegaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tangisan itu adalah bentuk terapi alami yang diberikan Tuhan, agar manusia bisa tetap waras menghadapi luka. Menangis tidak membuat kita kalah. Menangis justru memberi kita kekuatan untuk melanjutkan langkah. Karena setelah menangis, kita lebih ringan, lebih lega, dan lebih siap untuk melihat ke depan. Itulah alasan mengapa orang yang berani menangis biasanya lebih cepat bangkit. Ingatlah, tidak ada manusia yang terlalu kuat untuk tidak menangis. Bahkan orang-orang yang tampak tangguh di luar sana pernah berlutut dalam doa dengan air mata yang jatuh. Air mata tidak mengurangi martabatmu, justru memperlihatkan sisi manusiawi yang paling murni. Dan dari sisi manusiawi itulah lahir kekuatan yang paling tulus untuk bangkit kembali. Renungan untukmu di poin 2 ini. Berhentilah hidup dengan topeng tegar yang palsu. Topeng itu tidak membuatmu bahagia, hanya membuatmu semakin lelah. Bukalah ruang untuk dirimu sendiri. Izinkan air mata itu mengalir. Itulah jalan paling alami untuk merawat luka agar tidak terus bernanah. Air mata adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa jiwamu masih punya rasa, masih bisa peduli, masih bisa mencinta. Dan selama hatimu masih hidup, selalu ada kesempatan untuk bangkit lagi. Bangkit dengan hati yang lebih kuat, lebih bijak, lebih dewasa. Jadi, jangan paksa dirimu terlihat kuat ketika hatimu retak. Biarkan dirimu menangis. Lepaskan semua perih yang menyesakan. Karena setelah itu, akan ada kelegaan yang datang, membawa harapan baru. Dan disitulah, luka yang dulu menghancurkanmu
mulai berubah menjadi bahan bakar untuk suksesmu. 3. Putuskan siklus hubungan beracun yang selalu terulang. Salah satu penyebab luka tidak pernah sembuh adalah karena kita terjebak dalam pola yang sama. Hubungan beracun seringkali tidak datang sekali, tapi berulang-ulang dalam hidup kita. Kita keluar dari satu hubungan yang menyakitkan, lalu tanpa sadar masuk ke dalam hubungan lain yang sama buruknya. Dan anehnya, meski kita tahu itu berbahaya, hati kita seperti terus tertarik pada pola yang menghancurkan. Siklus ini tidak terjadi begitu saja. Ada sesuatu di dalam diri kita yang terbiasa dengan pola tertentu. Mungkin karena trauma masa kecil. Mungkin karena pengalaman yang membentuk cara kita melihat cinta. Kita menjadi terbiasa dengan rasa sakit, sampai akhirnya menganggapnya normal. Misalnya orang yang tumbuh dalam keluarga penuh pertengkaran, kadang sulit percaya pada cinta yang tenang. Mereka merasa aneh jika tidak ada drama, tidak ada konflik besar. Sehingga ketika ada seseorang yang memperlakukan mereka dengan tulus, mereka justru merasa ragu. Tapi ketika bertemu dengan sosok yang kasar, manipulatif, atau penuh kebohongan, mereka merasa akrab dan tanpa sadar terjebak lagi. Hubungan beracun memiliki pola yang bisa dikenali. Selalu ada manipulasi, ada kebohongan, ada permainan emosi. Awalnya mungkin terasa manis, penuh perhatian, penuh janji indah. Tapi perlahan, semuanya berubah menjadi racun yang menggerogoti jiwa. Yang membuat siklus ini berbahaya adalah karena kita sering menyangkalnya. Kita berkata, kali ini pasti berbeda. Dia tidak seperti yang dulu. Padahal, tanda-tandanya jelas terlihat. Hanya saja hati kita menutup mata. Kita rela disakiti berkali-kali hanya karena takut kesepian. Memutus siklus ini bukan hal yang mudah. Butuh keberanian luar biasa untuk berkata, cukup, aku tidak mau mengulangnya lagi. Butuh kesadaran untuk melihat pola yang sama yang terus datang. Dan butuh ketegasan untuk memilih keluar. Meski itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Seringkali, yang membuat kita bertahan di hubungan beracun adalah rasa takut. Takut tidak akan menemukan orang lain. Takut dianggap gagal oleh orang sekitar. Atau takut menghadapi hidup sendiri. Padahal, bertahan dalam hubungan yang beracun jauh lebih menghancurkan daripada kesepian. Kesepian bisa diatasi dengan membangun diri sendiri. Dengan persahabatan yang sehat. Dengan kegiatan yang berarti. Tapi hubungan beracun merusak dari dalam. Ia membuat kita kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan arah hidup. Dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Ketika kita berani memutus siklus ini, hidup mulai terasa berbeda. Awalnya memang sulit, ada rasa hampa, ada godaan untuk kembali pada pola lama. Namun perlahan, kita akan mulai belajar bahwa cinta yang sehat itu tenang, bukan penuh drama. Bahwa cinta yang sejati tidak membuat kita merasa kecil, melainkan membuat kita bertumbuh. Memutus siklus berarti menutup pintu untuk orang-orang yang tidak layak. Tidak peduli seberapa manis kata-katanya, tidak peduli seberapa kuat daya tariknya. Kalau sikapnya meracuni hati dan merusak jiwa, pintu itu harus ditutup rapat-rapat. Beranilah berkata tidak. Beranilah menjaga dirimu dari pola yang berulang. Beranilah memilih kesendirian daripada hubungan yang menghancurkan. Karena hanya dengan cara itu, luka lama bisa berhenti bertambah. Ketika siklus ini akhirnya terputus, kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Kita belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Kita belajar bahwa kita layak dicintai tanpa harus menderita. Dan di titik itu, luka yang dulu menyakitkan, mulai berubah menjadi kekuatan untuk melangkah maju. Renungan untukmu di poin 3 ini. Ingatlah, hubungan yang sehat tidak membuatmu kehilangan jati diri. Hubungan yang sehat membuatmu bertumbuh, membuatmu merasa damai. Jika sesuatu terus merusakmu, itu bukan cinta, itu racun. Dan racun harus kau tinggalkan sebelum menghancurkan seluruh hidupmu. Jangan takut berjalan sendirian, karena kesendirian tidak akan membunuhmu. Justru dari kesendirian, kau akan belajar mencintai dirimu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, orang yang tepat akan datang. Bukan untuk menukaimu lagi,
tapi untuk berjalan bersamamu menuju kehidupan yang lebih baik. 4. Bangun dinding perlindungan. Batas sehat itu wajib. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang yang terluka adalah membuka dirinya terlalu lebar tanpa batas. Mereka memberikan segalanya dengan harapan akan mendapat cinta yang tulus sebagai balasannya. Namun kenyataannya, tidak semua orang layak masuk ke dalam ruang hati kita. Dan ketika kita tidak tahu cara melindungi diri, luka yang sama akan terus datang berulang. Luka di masa lalu seringkali terjadi karena kita tidak menetapkan batas yang jelas. Kita terlalu takut mengecewakan orang lain, sehingga kita membiarkan mereka melewati garis pribadi kita. Kita rela diperlakukan semaunya hanya demi tetap dianggap baik. Namun sikap itu justru mengajarkan orang lain bahwa kita bisa disakiti tanpa konsekuensi. Membangun dinding perlindungan bukan berarti menutup diri sepenuhnya dari dunia. Ini bukan tentang mengunci hati dan tidak mempercayai siapapun lagi, melainkan tentang memiliki batas sehat, batas yang menjaga kita dari perlakuan buruk, agar kita tetap bisa mencintai, tapi tidak kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Batas sehat itu seperti pagar rumah. Pagar bukan dibuat untuk mengurung diri, melainkan untuk melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya. Dengan pagar, kita bisa membuka pintu bagi orang yang tulus, sekaligus menutup jalan bagi orang yang beracun. Tanpa pagar, siapapun bisa masuk, bahkan yang datang hanya untuk merusak. Orang yang tidak punya batas biasanya mudah dimanipulasi. Mereka sulit berkata tidak, mereka takut ditinggalkan, sehingga rela melakukan apa saja untuk menyenangkan orang lain. Padahal dalam jangka panjang, sikap itu hanya akan membuat mereka kehilangan harga diri. Mereka akhirnya kelelahan, merasa kosong, dan lebih mudah terluka. Batas sehat adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dengan batas, kita berkata, aku berharga, aku pantas dihormati, aku tidak boleh diperlakukan semaunya. Batas bukanlah tanda egois, melainkan tanda kedewasaan, karena orang yang benar-benar mencintaimu akan menghargai batas itu, bukan menginjaknya. Kita perlu berani menolak ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilai kita. Kita perlu berani berkata tidak pada orang yang terus merugikan kita. Kita perlu berani menjauh ketika sebuah hubungan hanya menguras energi dan melukai hati. Dan keberanian itu tidak akan muncul jika kita tidak terlebih dahulu menghormati diri sendiri. Membangun dinding perlindungan berarti tidak lagi memberi ruang bagi orang dari masa lalu yang sudah terbukti beracun. Jangan biarkan luka lama terbuka kembali hanya karena kita lemah hati. Jika seseorang pernah merusakmu, besar kemungkinan mereka akan melakukannya lagi. Menutup pintu untuk mereka adalah bentuk perlindungan yang sehat, bukan dendam. Dengan batas yang jelas, kita mulai bisa membedakan mana hubungan yang sehat dan mana yang hanya racun. Kita lebih peka mengenali tanda-tanda manipulasi, kebohongan, atau pelecehan emosional. Kita tidak lagi mudah ditarik masuk ke dalam drama yang melelahkan, karena kita tahu bahwa kita berhak memilih siapa yang boleh ada di lingkaran hidup kita. Batas sehat juga akan mengubah cara kita dipandang orang lain. Ketika kita berani menegaskan batas, orang akan lebih menghormati kita. Mereka tidak akan sembarangan mempermainkan kita, karena mereka tahu ada konsekuensi. Dan dari situ, hubungan yang lebih tulus dan setara akan terbentuk. Ingatlah, dinding perlindungan bukan dibuat dari ketakutan, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita izinkan masuk ke hidup kita. Kesadaran bahwa mencintai orang lain tidak boleh berarti menghancurkan diri sendiri. Kesadaran bahwa luka di masa lalu harus menjadi pelajaran, bukan pola yang diulang. Renungan untukmu di poin 4 ini. Belajarlah berkata tidak ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilai hidupmu, dan belajarlah menjauh dari orang yang tidak menghormatimu. Itulah cara menjaga luka lama tidak terulang kembali. Ingatlah, batas sehat bukanlah tembok penjara. Batas sehat adalah pagar perlindungan, pagar yang membuatmu bisa membuka pintu pada cinta yang tulus, dan menutup rapat-rapat jalan bagi cinta palsu yang hanya menyakiti. Dari situlah, luka yang dulu melukai berubah menjadi tameng untuk kesuksesanmu. 5.
Pulihkan harga dirimu sebelum memberi hati lagi. Harga diri adalah pondasi. Tanpa pondasi yang kokoh, rumah sebesar apapun akan runtuh oleh badai. Begitu juga dengan cinta. Jika harga diri rapuh, kita akan mudah terseret dalam hubungan yang salah. Bisa karena takut kesepian atau ingin diakui. Luka masa lalu sering meninggalkan jejak yang meruntuhkan kepercayaan diri. Kamu mungkin pernah diperlakukan seolah tidak berharga, ditinggalkan begitu saja, atau dihancurkan oleh orang yang kamu cintai. Saat itu terjadi, pelan-pelan muncul bisikan dalam dirimu, mungkin aku memang tidak pantas dicintai. Kalimat itulah yang paling berbahaya, karena dari sana, kamu mulai merendahkan nilai dirimu sendiri. Sebelum kamu membuka hati untuk orang baru, kamu harus duduk berhadapan dengan dirimu sendiri. Tanyakan dengan jujur, apakah aku sudah memaafkan diriku atas semua luka yang pernah aku alami? Apakah aku sudah berhenti menyalahkan diri sendiri atas kegagalan cinta yang lalu? Jika belum, maka setiap hubungan baru hanya akan menjadi tambal sulam. Kamu akan mencari cinta, bukan dari tempat sehat, tapi dari rasa haus akan validasi. Pulihnya harga diri dimulai dari keberanian untuk menegakkan kepala lagi. Kamu perlu belajar melihat ke cermin, menatap dirimu sendiri, dan berkata, aku cukup, aku layak, aku pantas dicintai tanpa syarat. Kalimat sederhana ini mungkin terasa klise, tetapi diulang-ulang, ia menjadi mantra yang menyembuhkan, karena luka sering membuat kita lupa bahwa nilai kita tidak pernah hilang meski orang lain mengkhianati kita. Memulihkan harga diri juga berarti belajar menempatkan standar baru. Standar bukan berarti ekspektasi yang mustahil, tapi batas yang sehat. Kalau dulu kamu menerima perlakuan dingin, manipulasi, atau kebohongan karena takut ditinggalkan, kini saatnya berkata, cukup. Cinta sejati tidak akan membuatmu merendahkan dirimu sendiri. Cinta sejati hadir untuk mendukung, bukan menghancurkan. Kadang kamu harus berjalan sendirian untuk menemukan kembali nilaimu. Tidak apa-apa jika butuh waktu lama. Kesendirian bukan musuh, melainkan kesempatan. Karena di dalam sepi, kamu belajar berdiri dengan kakimu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain untuk merasa berarti. Ada orang yang takut kesepian, lalu buru-buru masuk ke hubungan baru, tanpa benar-benar sembuh. Akibatnya, mereka menyerahkan hidup pada pasangan berikutnya, berharap diperlakukan lebih baik, tapi tanpa harga diri, kamu tidak akan mampu berkata tidak pada hal yang menyakiti. Dan disitulah siklus luka terulang lagi. Maka, pulihkan harga dirimu dengan memberi ruang pada dirimu sendiri. Rawat tubuhmu, cintai hobimu, bangun pencapaian kecil setiap hari. Biarkan dirimu merasakan kemenangan, meski sederhana, karena setiap langkah kecil itu akan mengingatkanmu, kamu masih berharga. Meski tanpa siapapun di sisimu, ketika harga dirimu sudah kembali, kamu akan merasakan perbedaan besar. Kamu tidak lagi mencari cinta karena takut kosong. Kamu akan memberi cinta karena sudah penuh. Dan orang yang tepat akan datang, bukan untuk melengkapi, melainkan berjalan bersama. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kadang, luka cinta menghancurkan cara kita melihat diri sendiri. Seolah nilai kita hilang bersama pengkhianatan yang kita alami. Namun, itu hanyalah ilusi yang ditanamkan oleh rasa sakit. Nilaimu tetap ada, hanya tertutup oleh debu luka. Pulihkan harga dirimu sebelum membuka hati lagi. Belajar berdiri di atas kakimu sendiri, agar kamu tidak mudah terjatuh. Cinta yang sehat tidak akan hadir saat kamu masih meremehkan dirimu. Cinta yang sehat hadir ketika kamu sudah percaya pada nilai dirimu sendiri. Jangan biarkan trauma membuatmu menerima cinta yang setengah-setengah. Jangan biarkan rasa takut membuatmu kembali ke pelukan yang beracun. Kamu layak dicintai dengan penuh hormat dan tulus. Dan itu hanya bisa kamu dapatkan jika kamu duluan menghargai dirimu sendiri. Pada akhirnya, luka bisa jadi bahan bakar, bukan belenggu. Dengan harga diri yang pulih, kamu tidak hanya akan lebih kuat, tapi juga lebih bijak dalam memilih siapa yang pantas masuk ke dalam hidupmu. Itulah awal dari cinta yang benar-benar membebaskan. 6. Hapus keyakinan palsu bahwa semua cinta akan mengkhianati. Salah satu luka paling berbahaya dari masa lalu adalah
Keyakinan keliru bahwa semua cinta itu sama, bahwa setiap orang yang mendekat pasti akan berkhianat, bahwa setiap hubungan yang dibangun akan berakhir dengan kekecewaan. Keyakinan ini mungkin terasa melindungi, tapi sesungguhnya ia adalah jeruji besi yang membatasi hidupmu. Kamu bisa saja berkata dalam hati, "Aku tidak mau percaya lagi, karena semua orang pada akhirnya akan pergi." Kalimat itu terdengar seperti perisai, tapi sebenarnya ia adalah racun yang meresap perlahan. Karena saat kamu benar-benar percaya pada kalimat itu, kamu akan menutup semua pintu. Bukan hanya pintu bagi orang yang salah, tapi juga bagi mereka yang benar-benar tulus. Trauma membuat kita menarik kesimpulan dari satu pengalaman. Seseorang pernah menghancurkanmu, lalu kamu berpikir semua orang akan melakukan hal yang sama. Padahal kenyataannya, satu orang tidak bisa mewakili seluruh dunia. Pengkhianatan satu orang tidak berarti manusia tidak lagi mampu mencintai dengan setia. Bayangkan jika seorang sahabat menusukmu dari belakang. Apakah itu berarti tidak ada lagi sahabat baik di dunia? Atau jika satu pasangan merusak kepercayaanmu, apakah itu berarti tidak ada lagi cinta sejati yang tulus? Tentu saja tidak. Tapi saat luka masih segar, kita cenderung menyamaratakan. Dan disitulah keyakinan palsu mulai menjerat pikiran kita. Menghapus keyakinan palsu bukan berarti kamu harus menutup mata terhadap risiko. Justru sebaliknya, itu berarti kamu berani melihat dunia dengan cara yang lebih seimbang. Ada orang yang tega menghancurkan cinta, tapi ada juga yang justru menjaga cinta seumur hidup. Keduanya nyata, dan kamu tidak bisa menutup kemungkinan hanya karena takut disakiti lagi. Perlu diingat, orang yang tepat tidak akan meminta kamu mengorbankan harga dirimu. Mereka tidak akan mempermainkan perasaanmu atau memperlihatkan kasih sayang yang hanya separuh hati. Orang yang tepat hadir bukan untuk mengulang luka, melainkan untuk menumbuhkan rasa aman. Tapi kamu hanya bisa merasakannya kalau kamu berani membuka ruang. Kalau keyakinan palsu itu tidak kamu lepaskan, kamu akan terjebak dalam siklus ketidakpercayaan. Kamu akan mencurigai setiap kebaikan, menolak setiap ketulusan, bahkan merusak hubungan yang sehat dengan prasangka yang berlebihan. Akhirnya, kamu sendiri yang kelelahan, bukan karena cinta menyakitkan, tapi karena rasa takutmu sendiri. Lihatlah dirimu saat ini. Apakah kamu benar-benar tidak percaya pada cinta? Atau sebenarnya kamu hanya belum memaafkan luka lama yang masih membekas? Kamu perlu membedakan antara pengalaman yang melukai dengan keyakinan yang mengurung. Pengalaman itu sudah terjadi, tapi keyakinan bisa kamu ubah. Kamu bisa mulai dari kalimat sederhana, "Tidak semua orang akan menyakitiku." Ulangi itu setiap kali prasangka lama datang. Lalu perhatikan dengan sadar bagaimana orang baru memperlakukanmu. Jika mereka menunjukkan konsistensi, kejujuran, dan kepedulian, biarkan dirimu percaya sedikit demi sedikit. Menghapus keyakinan palsu bukan proses instan. Ia butuh keberanian, butuh pengamatan, dan butuh hati yang perlahan-lahan mau terbuka lagi. Kamu tidak harus langsung percaya penuh, tapi cukup biarkan dirimu melihat kemungkinan. Karena di dunia ini masih ada cinta yang jujur, masih ada hati yang setia, masih ada orang yang ingin berjalan bersama tanpa meninggalkan luka. Renungan untukmu di poin 6 ini. Tidak semua cinta akan mengkhianati. Ada cinta yang hadir untuk merawat, menjaga, dan membuatmu merasa cukup. Namun kamu hanya bisa merasakannya jika kamu membuka hati lagi. Menutup diri sama saja dengan menolak keajaiban yang mungkin datang. Luka memang mengajarkan hati-hati, tapi jangan biarkan luka membuatmu menutup semua pintu. Hiduplah dengan keseimbangan, waspada tanpa kehilangan harapan. Karena harapan adalah bahan bakar yang membuat kita terus bergerak. Pada akhirnya, cinta sejati tidak bisa ditemukan jika kamu terus percaya bahwa cinta selalu berkhianat. Keberanianmu untuk percaya lagi adalah jembatan menuju hidup yang lebih berarti. Dan saat kamu menemukannya, kamu akan sadar bahwa cinta bisa menjadi rumah teraman untuk hatimu. 7. Buka hati perlahan. Jangan biarkan trauma jadi penjara. Trauma cinta adalah bayangan yang bisa tinggal lama dalam hidup seseorang. Ia membuatmu selalu waspada, curiga, dan takut akan pengulangan luka.
Namun jika kamu terus membiarkan trauma itu menguasai, ia akan berubah menjadi penjara. Sebuah penjara yang tidak terlihat, tapi membatasi setiap langkahmu. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, "Aku sudah cukup, aku tidak mau jatuh cinta lagi." Kata-kata itu terdengar seperti tameng, tapi sejatinya ia adalah dinding yang membatasi kebahagiaanmu. Karena manusia diciptakan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk merasakan kehangatan dan keterhubungan. Dan cinta adalah salah satu wujud keterhubungan paling dalam yang bisa dialami jiwa manusia. Membuka hati perlahan bukan berarti kamu harus melupakan masa lalu begitu saja. Bukan berarti menutup mata terhadap resiko atau berpura-pura seolah tidak pernah terluka. Membuka hati perlahan adalah keberanian untuk menerima bahwa hidup tetap berlanjut. Bahwa ada kemungkinan baik di luar sana, meskipun dulu kamu pernah dikhianati. Bayangkan hatimu seperti bunga yang sempat layu. Butuh waktu, butuh sinar, butuh air, agar ia bisa mekar kembali. Tidak bisa dipaksa terbuka sekaligus, karena itu justru akan membuatnya patah. Namun dengan perlahan, kelopaknya akan merekah, menyambut kehidupan baru. Begitu juga dengan hatimu. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk percaya sepenuhnya. Mulailah dengan langkah kecil, seperti menerima kebaikan orang lain tanpa langsung mencurigainya, atau mengizinkan dirimu merasa bahagia ketika seseorang membuatmu tertawa, tanpa segera berpikir bahwa kebahagiaan itu pasti akan berakhir. Trauma sering menanamkan suara-suara negatif di pikiranmu, suara yang berkata, "Semua orang sama," atau "Kalau kamu percaya, kamu akan disakiti lagi." Suara itu keras, tapi bukan berarti selalu benar. Dengan membuka hati perlahan, kamu sedang belajar untuk menentang suara-suara itu. Kamu membuktikan bahwa tidak semua orang akan mengulang kesalahan yang sama. Bahwa dunia tidak sepenuhnya gelap, masih ada cahaya yang layak kamu sambut. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu lebih kuat daripada traumamu. Kalau kamu terus membiarkan trauma mengurungmu, kamu tidak hanya kehilangan kesempatan mencintai, kamu juga kehilangan kesempatan untuk dicintai. Padahal, mungkin saja di luar sana ada seseorang yang ingin merawat hatimu dengan tulus. Tapi bagaimana mereka bisa masuk jika kamu sudah mengunci semua pintu? Ingatlah, membuka hati bukan berarti lengah. Kamu masih bisa menjaga batas, kamu masih bisa waspada, tapi tanpa menutup diri sepenuhnya. Beda antara kehati-hatian dan ketakutan. Kehati-hatian membantumu memilih dengan bijak, sementara ketakutan membuatmu tidak bergerak sama sekali. Buka hati perlahan, itu kuncinya. Tidak usah terburu-buru, tidak usah memaksa. Izinkan dirimu merasakan bahwa ada kemungkinan lain, ada harapan lain, ada cinta lain yang bisa hadir tanpa menghancurkan. Karena hati yang terbuka meski perlahan, lebih kuat daripada hati yang terkunci rapat oleh rasa takut. Renungan untukmu di poin 7 ini. Trauma memang bisa jadi penjara, tapi hanya jika kamu membiarkannya mengurungmu. Kuncinya selalu ada di tanganmu. Apakah kamu akan terus menutup pintu, atau berani membuka sedikit demi sedikit? Cinta tidak bisa masuk ke hati yang tertutup. Sama seperti cahaya tidak bisa menembus ruang tanpa jendela. Dan tanpa cahaya, hidup hanya akan terasa gelap. Buka hati perlahan, dengan kesadaran penuh bahwa tidak semua orang sama. Kamu sudah cukup dewasa untuk mengenali tanda bahaya. Dan kamu sudah cukup kuat untuk melindungi dirimu dari luka baru. Jadi, tidak ada alasan untuk terus menutup diri dengan ketakutan. Jangan biarkan trauma menjadi satu-satunya cerita yang menulis masa depanmu. Masa depanmu berhak diisi oleh bab baru yang lebih indah. Bab yang tidak ditulis dengan air mata masa lalu, melainkan dengan keberanian untuk percaya lagi. Karena tanpa keberanian, cinta hanya akan lewat tanpa pernah kamu izinkan tinggal. Kamu berhak merasakan hangatnya cinta yang sehat, yang tidak menyakitimu. Dan untuk sampai ke sana, kamu hanya perlu satu langkah kecil. Berani membuka hati, meski sedikit demi sedikit. 8. Belajar bicara jujur tentang rasa takutmu kepada pasangan baru. Tidak ada yang lebih berat daripada membawa ketakutan lama ke dalam hubungan yang baru. Ketakutan itu seperti bayangan yang selalu mengikuti. Bahkan ketika kamu ingin melangkah ke arah cahaya,
Dan masalahnya, semakin kamu menyembunyikan rasa takut itu, semakin besar kemungkinan ia meledak di tengah jalan. Disinilah kejujuran menjadi jalan keluar. Belajar bicara jujur tentang rasa takutmu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah bentuk keberanian yang nyata. Karena mengakui ketakutan berarti kamu menghormati dirimu sendiri, sekaligus memberi pasanganmu kesempatan untuk memahami siapa kamu sebenarnya. Tanpa kejujuran, hubungan hanya akan dipenuhi dugaan dan prasangka. Banyak orang memilih menutup diri, menyimpan luka dalam-dalam, berharap pasangan baru tidak mengetahuinya. Tapi apa yang terjadi? Rasa takut itu muncul dalam bentuk lain, seperti mudah curiga, mudah tersinggung, atau bahkan overprotective. Dan pasangan baru mungkin salah paham, mengira kamu tidak percaya padanya. Padahal sebenarnya kamu sedang berperan dengan bayangan masa lalu. Di titik ini, keterbukaan adalah satu-satunya jalan. Kamu tidak harus menceritakan seluruh detail traumamu sekaligus. Cukup katakan dengan jujur, "Aku pernah disakiti, jadi kadang aku takut hal itu terjadi lagi." Kalimat sederhana ini bisa jadi awal percakapan yang menyelamatkan hubunganmu. Karena pasangan baru tidak akan tahu apa yang kamu rasakan jika kamu tidak pernah mengatakannya. Kejujuran juga menciptakan ruang empati. Jika pasanganmu memang orang yang tepat, ia tidak akan menjadikan rasa takutmu sebagai bahan ejekan atau kelemahan. Ia justru akan berusaha menenangkan, membangun rasa aman, dan menunjukkan dengan tindakan bahwa kamu bisa mempercayainya. Dan dari sanalah kepercayaan baru perlahan tumbuh. Namun, ada risiko. Tidak semua orang akan sanggup menghadapi cerita traumamu. Ada yang mungkin mundur, ada yang mungkin tidak paham bagaimana harus bereaksi. Dan disitulah kamu akan melihat dengan jelas siapa yang layak kamu pertahankan dan siapa yang hanya datang sementara. Kejujuran akan menyaring orang-orang di sekitarmu dengan cara yang paling alami. Kamu mungkin takut terlihat rapuh, tapi ingatlah, rapuh bukan berarti lemah. Rapuh adalah tanda bahwa kamu pernah berjuang keras dan terluka. Dan ketika kamu berani membicarakannya, kamu sedang mengubah rapuh menjadi kekuatan. Kekuatan untuk tidak lagi menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Belajar bicara jujur juga akan membebaskan hatimu dari beban. Selama ini kamu mungkin hidup dengan dua wajah. Wajah yang tersenyum untuk menutupi ketakutan, dan wajah lain yang hancur ketika sendirian. Namun saat kamu berani membuka diri, perlahan topeng itu bisa kamu lepaskan. Kamu bisa hidup lebih ringan, karena pasanganmu tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari kesempurnaan, melainkan dari keterbukaan. Tidak ada manusia yang bebas dari luka, tapi ada manusia yang berani berbicara tentang lukanya. Dan ada pula yang berani mendengarkan dengan hati. Jika kamu menemukan pasangan yang mau mendengar, itulah tanda bahwa hubunganmu punya fondasi yang kuat. Cinta sejati tidak menuntut kamu selalu kuat. Cinta sejati memberi ruang untuk rapuh, tanpa rasa takut dihakimi. Dan cara untuk sampai ke sana adalah dengan keberanian berbicara. Karena hanya dengan kejujuran, kamu bisa benar-benar dicintai apa adanya. Renungan untukmu di poin 8 ini. Jangan takut terlihat rapuh. Karena justru dalam kerentananmu, cinta yang tulus bisa menunjukkan kekuatannya. Cinta yang sejati tidak akan lari dari rasa takutmu, tapi justru akan mendekatnya dengan lembut. Dan itulah bukti bahwa kamu akhirnya menemukan tempat yang aman. Pada akhirnya, kejujuran adalah jembatan menuju kebebasan hati. Dengan berani bicara, kamu tidak lagi menjadi tahanan dari traumamu sendiri. Kamu membiarkan cinta baru hadir, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menulis babak baru yang lebih sehat. Dan itulah cara luka berubah menjadi bahan bakar bagi kehidupanmu. 9. Uji konsistensi dan kedewasaan orang yang mendekatimu. Setelah luka, banyak orang tergesa-gesa mencari pelipur lara. Ada yang terburu-buru membuka hati hanya karena takut kesepian. Ada pula yang menganggap kehadiran seseorang yang memberi perhatian adalah tanda cinta sejati. Namun, bila kita tidak belajar dari pengalaman, kita berisiko mengulang siklus yang sama, menerima orang yang tidak siap, tidak konsisten, dan belum dewasa secara emosional, mengalami pengkhianatan atau patah hati yang dalam.
seharusnya memberi kita satu hikmah penting. Tidak semua orang yang hadir layak diberi ruang di hati. Maka, penting sekali untuk menilai, bukan sekadar mendengar manisnya kata. Uji konsistensi mereka. Apakah janji mereka sejalan dengan tindakan? Apakah kata-kata indah mereka bisa bertahan saat situasi menjadi sulit? Kedewasaan seseorang tidak diukur dari seberapa pandai ia merayu, tetapi dari seberapa tenang ia menghadapi masalah. Dari bagaimana ia mengelola amarah, menghadapi perbedaan, atau bersikap ketika tidak sesuai harapannya. Seseorang yang dewasa tidak akan membuatmu berjalan di atas bara keraguan, karena tindakannya memberi rasa aman, bukan sekadar kata yang menenangkan. Banyak orang ingin terlihat sempurna di awal. Mereka menunjukkan wajah terbaik, memberi janji-janji yang kerasa indah, bahkan berusaha mengisi kekosonganmu dengan segala cara. Tetapi waktu akan selalu menjadi ujian. Konsistensi bukan tentang 1 minggu penuh perhatian, melainkan tentang berbulan-bulan atau bertahun-tahun di mana sikapnya tetap sama. Bahkan ketika suasana berubah, ketika seseorang datang mendekatimu, jangan hanya fokus pada seberapa kuat kamu tertarik padanya. Lihat juga seberapa kuat ia mampu menahan dirinya saat godaan datang. Lihat apakah ia hanya hadir di saat senang, atau juga tetap ada saat kamu rapuh. Lihat apakah ia bisa menghargai batas-batasmu, atau justru berusaha menembusnya demi kepentingannya sendiri. Salah satu kesalahan terbesar orang yang pernah terluka adalah terlalu cepat percaya hanya karena takut kehilangan kesempatan. Padahal, orang yang benar-benar tulus tidak akan keberatan diuji. Mereka yang dewasa paham bahwa kepercayaan itu dibangun, bukan diminta dengan paksa. Mereka sabar menunjukkan keseriusan lewat waktu, bukti, dan sikap. Kamu perlu belajar menakar kesabaran mereka. Saat kamu sengaja mengambil jarak, apakah mereka marah dan menuduhmu tidak serius, atau mereka tetap menghargai ruangmu dengan tenang? Di situ kamu akan melihat perbedaan antara orang yang hanya ingin cepat memiliki, dengan orang yang benar-benar siap membangun bersama. Konsistensi seseorang juga terlihat dari hal-hal kecil. Misalnya, apakah mereka menghormati ucapan yang mereka keluarkan, sekecil apapun? Apakah mereka menepati janji sederhana? Karena jika seseorang gagal menepati janji kecil, sulit baginya untuk setia pada komitmen besar. Jangan buta hanya karena terpesona pada ucapan manis. Ingat, orang yang tepat tidak akan menganggap ujianmu sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Renungan untukmu di poin 9 ini. Pada akhirnya, menguji konsistensi bukanlah bentuk ketidakpercayaan, tetapi cara melindungi dirimu dari luka yang sama. Mereka yang tulus tidak akan merasa terganggu, karena niatnya memang untuk mendampingi, bukan sekadar singgah sebentar. Kedewasaan pun bukan hal yang bisa dipaksakan. Jika seseorang belum matang, seberapa keras pun kamu berusaha menahannya, ia akan tetap merusak keseimbangan. Maka, biarkan waktu dan sikap nyata menjadi hakim. Bukan hanya kata-kata yang terdengar manis di telinga. Belajarlah menilai bukan dari janji, tetapi dari konsistensi. Dari bagaimana ia menjaga kata, dari bagaimana ia bersikap saat keadaan tidak menguntungkan. Orang yang konsisten akan memberi rasa tenang, bukan rasa curiga yang terus membakar pikiranmu. Dan ketika akhirnya kamu menemukan seseorang yang mampu lulus dari ujian itu, kamu akan sadar, hatimu tidak lagi dipenjara trauma. Justru dari luka lama, lahirlah kebijaksanaan yang membuatmu bisa memilih dengan lebih bijak. 10. Percaya lagi, bukan karena lupa-luka, tapi karena kamu sudah lebih kuat. Ada satu fase yang paling berat setelah luka dalam cinta, yaitu saat kita ingin membuka hati lagi. Banyak orang memilih menutup diri selamanya, karena merasa cinta hanya membawa sakit. Mereka membangun tembok setinggi-tingginya, seolah dengan begitu hati mereka aman. Namun, di balik itu ada kesepian yang tumbuh diam-diam. Ada kerinduan yang tidak pernah benar-benar hilang. Percaya lagi bukan berarti kamu harus melupakan luka. Luka yang besar tidak bisa dihapus begitu saja, dan memang tidak perlu dihapus. Luka adalah bagian dari perjalanan hidupmu, bagian dari siapa dirimu hari ini. Namun,
Percaya lagi berarti kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu menentukan masa depanmu. Kamu sadar bahwa cinta tidak salah, hanya orang yang salah yang pernah kamu beri tempat di hatimu. Banyak orang mengira waktu akan menghapus semua sakit. Padahal, waktu hanya memberi jarak, bukan menyembuhkan dengan sendirinya. Yang benar-benar menyembuhkan adalah keputusanmu untuk berdamai. Keputusanmu untuk mengubah luka menjadi pelajaran. Keputusanmu untuk tidak lagi menyerahkan hati dengan buta, tetapi dengan bijaksana. Percaya lagi bukan karena kamu pura-pura lupa bagaimana rasanya dihancurkan. Justru karena kamu mengingat, kamu lebih hati-hati. Kamu tidak lagi memberi ruang pada kata manis tanpa tindakan nyata. Kamu tidak lagi terpesona hanya pada janji-janji yang indah. Kamu belajar menakar, belajar menguji, dan belajar menunggu. Luka membuatmu tahu bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang kata-kata, melainkan tentang keberanian membuktikan. Ada perbedaan besar antara percaya karena naif dengan percaya karena kuat. Naif membuatmu menyerahkan segalanya tanpa pertimbangan, tetapi kuat membuatmu memberi cinta dengan kesadaran penuh. Kamu tahu risikonya, kamu tahu ada kemungkinan sakit lagi, tetapi kamu juga tahu dirimu mampu bertahan bila itu terjadi. Itulah tanda bahwa kamu sudah tumbuh, sudah berubah, sudah lebih dewasa. Membuka hati lagi adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Karena banyak orang memilih bersembunyi di balik trauma, padahal yang mereka rindukan sebenarnya adalah kasih yang tulus. Percaya lagi berarti kamu menolak untuk hidup di bawah bayangan masa lalu. Kamu menolak untuk membiarkan pengkhianatan orang lain merampas kebahagiaanmu selamanya. Kamu tidak perlu terburu-buru. Percaya lagi bisa dilakukan perlahan. Saat ada orang yang hadir dengan tulus, biarkan ia menunjukkan konsistensi. Biarkan waktu menguji niatnya. Dan ketika kamu merasa cukup aman, cukup yakin, saat itulah kamu bisa memberi ruang. Ingat, percaya lagi bukan berarti menyerahkan seluruh hidupmu kepada orang lain, tetapi memberi kesempatan untuk berjalan bersama. Percaya lagi adalah bukti bahwa luka tidak mengalahkanmu. Luka hanya mengajarkanmu cara memilih dengan lebih bijak. Luka hanya melatih hatimu agar lebih tegar, lebih cerdas, lebih peka. Kamu tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi kebahagiaan. Kamu tidak lagi mencari cinta karena takut sendiri, tetapi karena sadar bahwa hidup bersama bisa membuat perjalanan lebih indah. Pada akhirnya, tujuan bukanlah menemukan cinta yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Tujuannya adalah menemukan seseorang yang cukup dewasa untuk berjalan bersamamu, cukup konsisten untuk tetap tinggal, dan cukup tulus untuk menerima semua bagian dari dirimu. Dan kamu akan sampai pada titik itu bukan karena kamu lupa luka, tetapi karena kamu sudah cukup kuat untuk melangkah lagi. Renungan untukmu di poin 10 ini. Jangan biarkan rasa takut mengurungmu selamanya. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dalam ketakutan. Percaya lagi adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Hadiah untuk membuktikan bahwa hatimu tetap hidup meski pernah dihancurkan. Dan pada akhirnya, ketika kamu berani percaya lagi, kamu akan sadar. Bukan cinta yang salah, bukan hatimu yang lemah. Yang salah hanyalah mereka yang dulu tidak mampu menjaga. Kini, dengan hati yang lebih kuat, kamu siap menyambut cinta yang sejati. Setiap luka menyimpan pelajaran yang tak ternilai harganya. Mungkin hari ini kamu masih merasa rapuh dan tersiksa. Namun, percayalah, kekuatan itu sedang tumbuh di dalam dirimu. Dan suatu hari, kamu akan bersyukur pernah melalui semua ini. Jangan biarkan luka mengikatmu selamanya di masa lalu. Jadikan ia pijakan untuk melompat lebih tinggi di masa depan. Kamu berhak hidup dengan damai, bahagia, dan penuh makna. Dan semua itu bisa terjadi jika kamu berani melangkah lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam. Untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik. Dan sampai ketemu di video besok.